Wanita-wanita di Lembah Hunza ini masih aktif bekerja di usia 100 tahun. Karena etnis Hunza ini mayoritas muslim, mereka juga jadi suka biasa kan kita bahas subkultur-subkultur unik di dunia ya. Nah, sekarang kita belok dikit. Kita bahas suku-suku unik di dunia. Udah pernah belum sih? Nah, gue sekarang mau bahas satu suku, satu etnis yang wanitanya terkenal karena kecantikannya dan karena mereka awet muda. Wah, mantep banget kan? Ini terkenalnya sampai mendunia loh. Jadi buat yang cowok-cowok, ayo siap-siap pindah habis ini. Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kecantikan wanita Lembah Hunza yang melegenda di Learning by Googling. Sebelum kita bahas cewek-cewek Lembah Hunza yang cantik-cantik banget, kok bisa mereka secantik ini, rahasianya apa? Nah, sebelum itu, ayo kita bahas Lembah Hunzanya dulu. Biar makin akrab. Biar kalau lu mutusin pindah ke sana, lu nggak nyasar. Jadi Lembah Hunza ini lokasinya ada di Karimabad, Pakistan. Dia lokasinya diapit 3 gunung besar. Himalaya, Karakoram, Pamir. Gila ya, nggak kebayang pemandangan di sana seindah apa ya. Dan faktanya, pemandangan di Lembah Hunza ini emang indah banget. Sekelilingnya gunung-gunung kan tadi, selain itu sungainya juga airnya jernih banget, dia juga jauh dari perkotaan, jadi jauh dari polusi, nggak ada polusi udara, nggak ada polusi suara. Makanya orang-orang yang tinggal di Lembah Hunza itu jauh dari stres. Kalau menurut The Independent, para penduduk Lembah Hunza atau etnis Hunza ini adalah orang-orang yang selalu hidup sederhana, tapi nggak pernah merasa kekurangan. Ya kayak yang tadi gue bilang, mereka nggak pernah ngerasa stres, hidupnya tanpa beban, akhirnya mereka pun selalu tersenyum. Kalau di kita kan kalau senyum-senyum sendiri malah disangka stres ya. Masih menurut The Independent, mayoritas etnis Hunza ini agamanya Islam. Sesuai sama mayoritas di Pakistan yang emang 97% Islam. Dan yang keren, populasi di Lembah Hunza ini adalah populasi tertinggi di Pakistan yang bebas dari buta huruf. Wah. Rata-ratanya 77% etnis Hunza ini melek huruf. Bahkan wanitanya 90% melek huruf. Bandingin sama angka melek huruf di Pakistan secara nasional yang cuma 58%. Wah, jauh ya. Padahal mereka tinggalnya di lembah, jauh dari kota-kota besar. Yang lebih keren lagi, di Hunza hampir nggak pernah terjadi kriminalitas. Dan di sana dipastikan nggak ada tempat buat paham-paham ekstrim dan radikal. Wah, kebayang mantap hidup sana ya. Udah damai, adem, kemana-mana disenyumin. Jadi ingat desa di Midsommar gua. Nah, sekarang kita bahas cewek-ceweknya. Sekali lagi gue ingetin, cewek-cewek Lembah Hunza ini terkenal dengan kecantikannya dan umurnya yang panjang. Sepanjang apa? Menurut Orisa Post, wanita di Lembah Hunza ini ada yang usianya mencapai 160 tahun. Di Very Well Health juga disebut, wanita-wanita di Lembah Hunza ini masih aktif bekerja di usia 100 tahun. Wah. Beternak, berkebun, itu masih mereka lakukan sendiri di usia 100 tahun. Wow. 100 tahun ini kan jauh banget ya kalau dibandingin sama angka harapan hidup di kota-kota besar di dunia. Yang kalau menurut Hunza.co cuma mencapai 65 tahun. Jadi di sana wanita-wanita yang umurnya 40 tahunan itu masih kelihatan awal-awal 20-an. Dan kalau ada ibu-ibu atau ini masuknya udah nenek-nenek yang melahirkan di usia 65 tahun, itu bukan hal yang aneh di sana. Bisa gitu ya. Dan sejujurnya ini kan kedengarannya kayak mitos doang ya. Tapi mitos ini didukung sama pengakuan para pemimpin lokal dan beberapa peneliti yang melakukan observasi langsung ke Lembah Hunza. Contohnya kayak Dr. Robert McCarrison, dokter Skotlandia yang dipercaya jadi orang pertama yang nge-blow up tentang umur panjang dan kecantikan wanita-wanita di Lembah Hunza sampai jadi perhatian dunia. Dr. McCarrison sampai nyebut Lembah Hunza ini sebagai lembah bahagia. Wah, mantep ya. Tapi terus pendapat ini sempat dibantah oleh John Clark, seorang profesor geologi yang ngaku pernah tinggal di Lembah Hunza selama 20 tahun.
dari tahun 1950 sampai tahun 1951. Di bukunya, John Clark justru bilang kalau orang-orang Lembah Hunza ini bermasalah dengan gizi dan dihantui berbagai macam penyakit. Waduh. Tapi habis itu pendapat John Clark ini terbantahkan. Setelah di tahun 1970-an, National Geographic ngadain penelitian langsung ke Lembah Hunza. Hasilnya apa? Hasilnya, dari beberapa dokter yang mereka bawa ke sana, di laporannya semua nulis kalau para lansia di Lembah Hunza ini keadaannya sehat. Penuh vitalitas, makanya umur 65 masih bisa ngelahirin, dan mereka juga hampir bebas dari penyakit. Wah. Dan ini berlaku sampai hari ini. Bahkan dipercaya Lembah Hunza ini adalah inspirasi dari Shangri-La di novel Lost Horizon yang terbit di tahun 1933. Tahu kan lu Shangri-La? Lembah mistis yang dipercaya bahwa orang-orang yang hidup di sana itu hampir abadi. Masuk sih ya. Sayangnya laporan ini cuma berfokus ke kesehatan mereka. Nggak ada yang berfokus ke usia minimal dan maksimal etnis Hunza. Jadi umur pastinya mereka maksimalnya berapa itu nggak ada data tertulisnya. Tapi kalau kita lihat dari kesehatan para lansianya yang emang prima banget, ya wajar sih kalau umur mereka panjang menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Udah. माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई. Akhirnya dari sini orang-orang jadi penasaran. Apa sebenarnya rahasia kecantikan dan usia panjang mereka? Selain emang lokasi tempat tinggal mereka yang mendukung, yang jauh dari segala macam polusi. Nah, kalau menurut Dr. McHarrison tadi, salah satu rahasia mereka adalah makanan mereka. Orang-orang di Lembah Hunza, kalau menurut Dr. McHarrison, biasa mengkonsumsi 1.900 kalori per hari. Termasuk 50 gram protein, 36 gram lemak, dan 365 karbohidrat. Coba yang ngerti pergizian, apakah ngaruh angka-angka ini? Selain itu, 99% etnis Hunza ini adalah vegetarian. Kebanyakan makanan mereka plant-based, dan bener-bener dimakan dalam kondisi mentah. Dan ini sih menurut gue yang ngebedain banget. Semua makanan di sana bebas dari bahan kimia penyedap rasa. Gue jadi kepikiran iseng ke sana bawa MSG gitu. Selain itu, etnis Hunza ini juga punya ramuan rahasia yang selalu mereka minum. Mereka nyebutnya tumuru. Apaan tuh? Tumuru ini adalah teh herbal yang diseduh dengan air mendidih. Tapi airnya harus air es dari pegunungan. Nggak boleh air yang lain. Nah, tumuru inilah yang dipercaya bikin kulit mereka selalu halus. Oh ya, satu lagi. Karena etnis Hunza ini mayoritas muslim, mereka juga jadi suka berpuasa. Seminggu minimal 2 kali. Ini Senin Kamis nih pasti. Etnis Hunza ini juga selalu berolahraga. Mereka kemana-mana selalu jalan kaki. Etnis Hunza nggak suka males-malesan. Keseharian mereka selalu diisi dengan bekerja. Entah itu berladang, beternak, atau jualan. Emang bahagia hidup kayak gitu? Ya bahagia. Apalagi menurut Very Well Health, orang-orang Hunza ini adalah orang-orang paling bahagia di dunia. Tapi gue nggak tahu. Kalau diadu sama orang Finland, ini lebih bahagia yang mana? Menurut Nikkei Asia, para penduduk di Lembah Hunza ini juga nggak membatasi wanitanya untuk berperan di berbagai sektor. Makanya akhirnya wanita-wanita di Lembah Hunza ini bisa terus berkembang. Jadi di sana, walaupun prianya masih mendominasi, tapi peran wanita dalam menggerakkan roda perekonomian di sana itu makin kesini makin besar. Bahkan kalau menurut Adventure, perempuan-perempuan di Lembah Hunza ini udah ikut latihan pertukangan sejak 20 tahun yang lalu. Dan akhirnya sekarang skill-skill mereka inilah yang berperan dalam memperluas kontribusi wanita di perekonomian masyarakat Hunza. Kebayang gak lu? Misalnya lu bangun rumah, ternyata kuli-kulinya mbak-mbak cakep. Waduh.
Selain itu, dengan makin tersebarnya kabar tentang kecantikan pemandangan alam di Hunza dan kabar tentang kecantikan wanita-wanita di Hunza, mau nggak mau jadi makin banyak turis-turis yang berdatangan ke sana. Sampai akhirnya sekarang, sektor pariwisata jadi sektor utama, jadi pemasukan utama dari warga Hunza ini. Kalau menurut Anika Ali, CEO perusahaan travel Mad Hatters di Lembah Hunza, dia bilang, orang-orang Hunza cukup berpikiran terbuka dan liberal karena tingkat literasi yang lebih tinggi dan interaksi dengan turis internasional. Ya masuk akal sih, mereka pinter-pinter, terutama cewek-ceweknya tadi. Turis-turis yang datang juga jadi lebih seneng karena bisa berinteraksi dengan mereka. Makin banyak turis datang, roda perekonomian juga makin muter. Wah, keren ya. Sejujurnya yang gue penasaran, kenapa pria-pria di sana nggak terkenal ganteng-ganteng ya? Apa gara-gara mereka nggak minum ramuan herbal tadi? Jadi kulitnya nggak halus sampai tua. Kalau ada yang tahu, buat yang tahu silakan komen. किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो हाय हाय कबूल कर लो किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang perempuan Lembah Hunza yang terkenal cantik-cantik dan panjang umur. Wah, gimana? Apakah kepikiran pindah ke sana? Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!